sebelum kita mulai, kita hadiahkan dulu surat Al-Fatihah kepada penulis, karena dalam menuntut ilmu kita selalu dianjurkan untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada penulis kitab. Jadi kalau kita belajar sebuah pelajaran yang mana berbasis kepada sebuah kitab, itu disarankan untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alif, kepada penulis, supaya apa yang kita pelajari dapat menerangi hati kita dan juga masuk di dalam akal pikiran kita, dan juga bisa menerangi kehidupan kita, dan juga kita mendapatkan berkah dari sang penulisnya. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah wabil khusus kepada mu'alif, yaitu Syekh Ja'far Subhani. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena mulai pelajaran dari bab ma'ad ini atau hari akhir, berbicara tentang hari akhir atau hari kiamat, pasti dalam tanda kutip orang itu akan merasa seperti misalkan ada yang takut, ada yang maksudnya nggak maulah sesuatu yang membahas tentang apalagi alam kubur, alam barzah, ataupun alam siksa, alam pahala. Dan itu terkadang orang nggak mau membahas itu karena identik dengan sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya tidak demikian juga ya, bahwa tergantung dari kita menghadapi sesuatu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, dan kalau kita anggap itu adalah sesuatu yang menakutkan, pasti akan takut. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu itu menakutkan, dan kita tidak anggap itu sesuatu yang menakutkan, maka tidak akan takut. Bahkan ada juga yang kebalikan, sesuatu itu tidak menakutkan lalu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, ini relatif. Ada orang menganggap misalkan sesuatu itu menakutkan, bagi orang lain enggak. Ada orang menganggap sesuatu indah, itu indah, tapi bagi orang lain belum tentu indah. Nah, ini relatif. Ada orang mengatakan itu besar, orang lain mengatakan itu tidak besar. Nah, ini hal-hal yang bersifat relatif. Pandangan orang berilmu dengan pandangan orang yang tidak berilmu pasti berbeda, tidak akan sama. Karena itulah Allah itu selalu membedakan mana orang yang berilmu dan mana orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui, pasti Allah akan bedakan. Gitu, nggak mungkin Allah akan menyamakan antara orang alim dengan orang jahil, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, nggak mungkin disamakan oleh Allah. Orang yang mendapat siksa dengan orang yang mendapat pahala nggak mungkin disamakan. Orang yang mana dia berhak untuk mendapat surga, orang yang berhak mendapat neraka, itu tidak mungkin Allah samakan jalannya. Pasti akan ada perbedaan. Disinilah letak nanti di situ keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari buku atau kitab yang tadi Ana udah share di grup ya, itu kan kalau kita lihat dari Al-Faslul Asir Al-Ma'ad ya, pasal ke-10 Al-Ma'ad, yaitu ma'ad adalah asal dari kata ada itu kembali, Al-Ma'ad tempat kembali. Al-Ma'ad isim makan, yang berarti dia menunjukkan sebuah tempat, yaitu tempat kembali makhluk ya, tempat kembali makhluk. Nah, kalau kita lihat Mabahisul Ma'ad, di situ di dalam kitab pertama dari yang tadi Ana udah share di sini ya, itu ada beberapa tema-tema. Ada beberapa tema-tema Mabahisul Ma'ad ya, yaitu pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di dalam bab ke-10 dari kitab Syekh Ja'far Subhani ini, yaitu Al-Ilahiyat dalam bab Ma'ad. Itu ada sekitar 17 maudu atau 17 tema yang akan dibahas pada pasal ke-10 atau bab ke-10 dari pelajaran pertama yang membahas tentang Al-Ma'ad. Nah, kalau kita lihat yang pertama, Al-Ma'ad fil milal wa syara'i as-sabiqah. Hari kiamat menurut pandangan Al-Milal. Milal ini agama-agama. Wa syara'i as-sabiqah. Syara'i as-sabiqah itu syariat-syariat terdahulu, memandang hari akhir itu seperti apa syariat-syariat terdahulu, mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman Rasulullah. Dan milal yaitu agama, pandangan agama-agama yang ada di muka bumi ini, bagaimana tentang Al-Ma'ad hari akhir, baik itu agama samawi, agama langit yang berasal dari Tuhan, atau agama aradi, agama yang berasal dari bumi atau buatan tangan manusia, hasil dari
rekayasa atau ciptaan manusia, agama yang bumi. Nah, al-milal yaitu agama-agama. Nah, di dalam kata al-milal, agama kalau kita bahas di dalam lebih jauhnya, dan di dalam al-milal itu ada nanti disebut firqah atau firaq, yaitu kelompok-kelompok. Di dalam firqah, kelompok-kelompok, nanti ada mazhab. Jadi ada, kalau di ini seperti milal, bulatan ini seperti milal, agama-agama. Di dalamnya itu ada firqah, yaitu firqah adalah kelompok-kelompok. Di dalam firqahnya lagi ada yang disebut nanti mazhab, itu kalau dikerucutkan. Nah, tapi Anda tidak membahas masalah firqah, mazhab ataupun agama-agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah adillah wujubil ma'at wa daruratih. Dalil wajib wujub ma'at itu harus ada, wajib ada. Seperti misalkan wujudil ilah, wajib ada keberadaan Tuhan. Wajibul wujud itu wajib ada. Keberadaan Tuhan itu wajib ada, seperti gitu. Nah, keberadaan bahwa ma'at ini wajib ada. Dalilnya apa? Bahwa ma'at hari akhir ini harus ada, dalilnya itu apa? Nah, itu harus kita argumenkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita ingin menggunakan pemikiran, kita nggak bisa mengatakan ma'at itu ada tanpa mengatakan dalilnya. Iya, kita sebagai muslim meyakini bahwa ma'at itu ada jelas. Tapi ketika kita ingin mengargumenkan ma'at itu ada, bisa nggak? Itu seperti itu. Kita bisa nggak? Ketika kita ditanya makanan ini enak, ya makanan ini enak banget. Lalu kita ditanya terbuat dari apa? Kalau kita tidak bisa mengatakan terbuat dari apa komposisinya, kita jangan bilang enak. Kalau kita bilang enak berdasarkan apa? Ya kita harus tahu dulu ini pasti di dalam makanan ini komposisinya ini. Sehingga apa? Terciptalah makanan yang enak. Nah, itu namanya itu adalah argumentasi. Kita bisa mengatakan ini enak karena komposisi makanan itu kita ketahui. Kalau kita mengatakan ini enak terus ditanya ada komposisinya apa, yaitu hanya sebatas lidah kita saja mengecap itu enak, tapi kita tidak mempunyai bukti bahwa makanan itu benar-benar enak. Nah, itu dalil yang kedua. Jadi dalil bahwa ma'at itu wajib ada. Yang ketiga nanti yang akan dibahas bahwa inkaril ma'at wa syubuhatil munkirin. Jadi faktor-faktor orang yang atau manusia yang menyebabkan dia ingkar kepada hari akhir atau ma'at. Apa itu? Dan juga apa? Subhat-subhatnya. Subhat itu kata Imam Ali, innama sumya subhatun. Kenapa dikatakan dia subhat? Karena nggak jelas. Karena itulah dikatakan subhat. Karena dia tidak jelas baru dikatakan subhat, karena kata Imam Ali. Nah, ini berkaitan dengan ma'at, bahwa faktor-faktor mereka mengingkari ma'at itu apa? Orang bukan yang mengingkari ma'at ini bukan sedikit, banyak orang-orang non muslim ini, baik yang yang mereka mempunyai agama juga, ada yang mereka tidak meyakini ma'at, tapi mereka yakin Tuhan ada, tapi mereka tidak meyakini ma'at. Ada nggak? Ada. Yang keempat ada adillatul aqli wan naqli ala tajarrudir ruh. Yang keempat nanti akan dibahas dalil akal dan Al-Quran dan riwayat. Adillatul aqli wan naql. Naql adalah riwayat Al-Quran dan riwayat. Dalil akal dan naqli Al-Quran dan riwayat tentang ruh itu abstrak. Maksudnya ruh itu abstrak, itu ruh itu bukan sesuatu yang materi. Dalilnya apa? Gitu. Mungkin orang memahami bahwa ruh ini seperti seperti kalau kita lihat film-film itu diangkat dari ketiak kita diangkat gitu, seolah-olah terlepas. Apakah ruh seperti itu? Seperti bayangan seperti itu. Sedangkan ruh di sini dikatakan dalil akal dan nakal bahwa ruh itu abstrak, bukan materi. Kita kan materi gitu. Nanti dibahas kita materi. Tidak mungkin ruh itu materi. Materi ketemu materi nggak mungkin. Apa yang akan terjadi? Maka itulah di Al-Quran dikatakan kulir ruh min amri rabbi. Ketika Rasulullah ditanya yas'alunaka anir ruh, ketika mereka menanyakan ruh kepada Nabi Muhammad, ruh itu bagaimana, siapa, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah perkaraku. Ketika ada orang mempertanyakan tentang ruh, tidak perlu engkau menjawab, maksudnya secara detail, ruh itu ada. Ya, ruh itu ada. Nah, nanti kita akan membuktikannya bahwa ruh itu abstrak, bukan materi. Bagaimana pembuktiannya? Melalui dalil akal dan dalil Al-Quran dan riwayat. Nama diju min ihya'il maut fi syara'i as-sabiqah. Nanti ada contoh-contoh
contoh-contoh tentang menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dihidupkan pada peristiwa-peristiwa zaman Nabi terdahulu, seperti zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Itu kan Nabi Isa dengan mukjizatnya, zaman Nabi Musa juga seperti itu. Zaman Nabi Ibrahim juga ketika hewan ketika dicincang, dibelah-belah atau dipenggal menjadi beberapa bagian, hewan itu lalu disebar. Nah, itu menghidupkan binatang yang sudah terbelah tubuhnya lalu disatukan kembali. Nah, ini nanti akan ada contoh-contohnya. Al-maut nafidatun ila hayatin jadidah, yang keenam. Kematian itu adalah jendela bagi kehidupan yang baru. Jadi Allah menciptakan manusia ini sebenarnya untuk abadi, bukan untuk binasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, makhluk manusia ini itu untuk abadi, bukan untuk binasa. Karena itu nanti akan dibahas ya, supaya bagaimana manusia ini yakin bahwa hari akhir itu ada. Nah, yang ketujuh adalah al-haya al-barzahiyah wa adillatuha wal kita fil kita. Kehidupan barzah, alam barzah. Jadi kan alam barzah itu ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Nah, ini nanti bagaimana alam barzah itu? Alam barzah itu jangan kita gambarkan seperti di dalam kubur sempit, orang dipekep begitu saja. Dia alam nanti akan dibahas. Ada yang mengatakan alam barzah itu ya seperti alam dunia, hanya beda saja alamnya, hanya beda. Ya dia seperti hidup seperti kita di dunia, cuman beda. Ya kita untuk mengarunginya itu butuh kepada bekal. Seperti kita ingin di dunia, ketika kita ingin safar atau berpergian ke satu tempat, kita kan harus bawa bekal, nasi, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam. Nah, nanti akan dibahas. Sebuah alam yang akan menuntun manusia hingga manusia itu selamat ya, di finish, di garis finish, yaitu di surga atau di alam akhirat. Jadi alam barzah itu ada mengatakan penyambung atau jembatan antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedelapan nanti akan dibahas asyratus sa'ah, syarat-syarat hari akhir seperti apa. Nah, karena hari akhir adalah Allah yang mengetahui, tidak ada makhluk satupun di alam ini yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir itu atau hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah masyahidul ba'tsi wal qiyamah. Nanti ada masyahid, yaitu kesaksian-kesaksian atau ya seperti apa ya? Kalau kita nonton di televisi, kita kan bisa melihat itu. Atau ketika kita merekam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita hidupkan di TV, maka kita akan melihat kehidupan video yang sebelum kita rekam tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu seperti itu. Jadi alam akhirat nanti akan bagaimana Allah itu menampilkan apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah kita lalui di alam dunia. Seperti apa? Nah, itu nanti akan dibahas. Al-ma'ad al-jismani wa ruhani. Yang ke-10 adalah ma'ad ini, hari akhir ini apakah ruh saja atau jisim saja atau dua-duanya, ruh dengan jisim. Ya, seperti nanti bahwa di alam barzah ini manusia ruhnya saja atau jisimnya saja. Di akhir nanti manusia ketika dibangkitkan ruhnya saja atau jisimnya nggak ada, jisimnya udah hancur. Nah, itu nanti akan dibuktikan semuanya melalui dalil-dalil. Apakah hari akhir itu hanya ruh saja atau ruh dengan jasad kita yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi ada jisim kedua. Ada jisim kedua yang diserupakan oleh kita, diciptakan oleh Allah, tapi persis 100%. Apakah seperti itu? Nah, nanti insya Allah akan dibahas. Ar-Raj'ah. Nah, dalam Ar-Raj'ah ini dalam akidah Syiah ya. Kalau dalam ahli sunnah tidak ada keyakinan tentang Raj'ah. Meskipun keyakinan kepada Raj'ah itu bukan sesuatu yang doruri. Kalau kita nggak meyakini terus kita menjadi kufur, enggak. Kalau Raj'ah enggak. Beda dengan hari akhir. Kalau hari akhir adalah bagian dari usuluddin. Kalau kita mengingkari tentang al-ma'ad, hari akhir, maka kita bukan muslim. Karena dalam usuluddin, dalam semua mazhab itu kan ma'rifatullah, an-nubuwah, kenabian, dan al-ma'ad, 3. Kan itu. Adapun nanti imamah dengan keadilan Tuhan yang dalam di dalam mazhab Ahlul Bait itu bagian dari usulul mazhab. Meskipun kita sebagai Ahlul Bait harus meyakini imamah dengan al-adl. Tapi inti dari usuluddin itu 3, yaitu ma'rifatullah, an-nubuwah, dan al-ma'ad, hari akhir. Ar-Raj'ah bagian dari pembahasan ma'ad, karena nanti Raj'ah itu kan orang yang sudah dimatikan dikembalikan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama.
Ada yang meyakini dan ada juga yang tidak meyakini. Ada yang meyakini tapi rojaah ini hanya orang-orang manusia-manusia tertentu saja yang Allah pilih. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini yang nanti akan dibahas. At-tanasu al-iman wa ahkamu. Dari tanasu nanti ada penghapusan iman wa ahkamu, keimanan dan hukum. At-taubah wa syara itu taubah dan syarat-syaratnya. Asy-syafa'ah juga ada al-ikhbat wa takfir, kufur ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan juga nanti ada amar ma'ruf nahi munkar yang